Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdiah Nahdah dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 19033109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Langsung saja, yang pertama, pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan ministrat yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dapat disimpulkan bahwa kata administrasi adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina satu hubungan yang harmonis. Administrasi hubungan sekolah dan dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Definisi tadi mengandung 3 elemen penting, yaitu adanya yang pertama kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pengembangan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dua arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Selanjutnya adalah prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, prinsip administrasi Husemas. 1. Integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, disuguhkan dalam masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi suatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan. Lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan lebih kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung terhadap sekolah. Yang kedua adalah continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam setahun atau sekali dalam satu semester. Hanya dilakukan oleh sekolah ada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya, mereka cenderung untuk menghindari atau sekedar mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah, bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan berkembang setiap saat. Karena itu, maka diperlukan penjelasan informasi yang terus-menerus dari sekolah dan untuk masyarakat atau orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Yang ketiga adalah simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok
Pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan sebagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar, yaitu masyarakat setempat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah. Oleh sebab itu, penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Yang keempat adalah coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, dan substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, up to date, dan juga uh, constructiveness, kemudian adaptability, juga uh, ya program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian adalah teknik administrasi Husemas. Kenyataan membuktikan hubungan sekolah dan masyarakat tidak selalu berjalan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain adalah komunikasi yang terhambat dan tidak profesional, tidak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif. Adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakan berbagai kegiatan yang mengakrabkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 teknik, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Yang pertama adalah teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang digunakan adalah buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak. Kedua adalah pamflet, merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf mengajar, fasilitas tersedia, dan kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengetahuan masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Ketiga adalah berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selembar kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh murid. Kemudian ada teknik catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebar ke masyarakat. Kemudian yang terakhir ada buku kecil tentang pembimbingan anak dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua. Kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Kedua adalah teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilaksanakan dengan secara lisan, yaitu kunjungan rumah. Dengan melakukan kunjungan rumah dan mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya.
Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan dan disesuaikan dengan minatnya. Kemudian selanjutnya adalah mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang ketiga adalah pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara. Teknik selanjutnya adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menempelkan anak-anak menyanyi, membaca puisi dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah dan atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Teknik keempat adalah teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan. Selanjutnya adalah proses administrasi Husemas. Yang pertama adalah penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antara berbagai bagian kegiatan dan juga penggunaan waktu yang perlu disinkronisasi. Ketiga ada pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Cara pengevaluasian terdiri dua kriteria. Yang pertama ada efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan mengenali sumber dan potensi dengan baik. Yang terakhir adalah peran personel sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan ini di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk kegiatan itu, yaitu yang pertama membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Meskipun kepala sekolah orang kunci dalam pengelolaan Husemas, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program-program Husemas tanpa bantuan guru-guru. Guru-guru dapat ditugasi kepala sekolah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan Husemas, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kegiatan yang ada. Yang kedua adalah membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan masyarakat. Yang ketiga adalah dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru, maka kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikutinya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.